Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saria dengan NIM 190100023 dari kelas B1 Bimbingan dan Konseling 2019. Nah, baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai perkembangan kematangan karir pada orang dewasa. Pasti teman-teman semua sudah pada kepo nih atau penasaran nih, bagaimana sih perkembangan kematangan karir pada orang dewasa? Nah, berikut jika secara kronologis masa dewasa dapat dibagi ke dalam 3 fase, yaitu dewasa muda sekitar usia 18-40 tahun, lalu ada dewasa madya sekitar usia 40-60 tahun, dan juga dewasa lanjut sekitar 60 tahun ke atas menurut Harlock 1988. Nah, secara aspek perkembangan orang dewasa terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan fisik biologis dan juga perkembangan psikis atau psikologis. Selain itu, masa dewasa juga ditandai dengan beberapa ciri seperti rasa bertanggung jawab, kepeduliannya yang meningkat, terus perilaku sesuai dengan tuntunan atau norma-norma agama. Nah, di sini kalian bisa melihat atau membacanya lebih lanjut gitu. Nah, setelah itu kita lanjutkan kepada poin berikutnya. Nah, senada dengan uraian atau penyampaian yang telah tadi saya sampaikan, di sini kalian bisa membaca sendiri bahwa ada pendapat dari Skene di dalam Manrihu 1992 yang menyebutkan bahwa siklus kehidupan karir dapat menjadi 4 tahap, yaitu entry, socialization, dan mid-career and late career. Nah, di bawah ini orang dewasa yang berada pada siklus mid-career dan late career. Kalian bisa membacanya. Lalu kita lanjutkan kepada indikator-indikator kematangan dan masalah-masalah karir dewasa. Seperti apa sih di sini kalian bisa membacanya? Lalu ada kelanjutan dari sini, kita bisa melanjutkan kepada perkembangan karir pada masa dewasa awal. Nah, di dalam perkembangan karir pada masa dewasa awal ini terdapat perubahan perkembangan, terus gambaran mengenai pekerjaan dan juga penyesuaian pekerjaan. Setelah itu, kita melanjutkan kepada penyesuaian pekerjaan. Penyesuaian pekerjaan ini ada 6 ya. Yang pertama adalah pilihan pekerjaan, yang keduanya stabilitas pilihan pekerjaan. Untuk pengertiannya kalian bisa membacanya sendiri. Lalu kita lanjut ke nomor yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pekerjaan. Yang keempatnya adalah penyesuaian diri dengan pekerjaan. Nah, di dalam penyesuaian diri ini antara pria dan wanita itu berbeda. Di sini ada penjelasannya, kalian bisa membacanya. Kita lanjut nomor 5, ada penilaian terhadap penyesuaian dan pekerjaan. Yang keenamnya ada pengangguran. Kalian bisa membacanya di sini untuk pengertiannya. Lalu kita lanjutkan kepada perkembangan karir pada usia dewasa madya. Nah, seperti apa sih perkembangan karir di masa usia dewasa madya ini? Jadi, pada usia dewasa madya, perkembangan karirnya itu hampir sama. Hanya saja yang berbedanya itu ada bahaya pekerjaan pada usia masa dewasa madya ini. Lalu di sini ada poin-poin kenapa sih bahayanya atau bagaimana bahayanya, kalian bisa baca. Nah, di sini masih kelanjutan dari yang tadi. Oke, kita lanjutkan
pada perkembangan karir pada masa dewasa akhir. Bagaimana sih perkembangan karir pada masa dewasa akhir itu? Yang pertama ada penyesuaian pekerjaan. Nah, di sini kalian bisa membaca bahwa bagaimana sih penyesuaian pekerjaannya pada masa dewasa akhir itu. Yang keduanya ada sikap terhadap pekerjaan atau kerja. Lalu kita lanjut kepada nomor 3-nya ada kesempatan kerja bagi pekerja usia lanjut. Karena kan usia lanjut itu ya terbilang sepuh gitu ya. Jadi apakah masih ada kesempatan? Maka di sini untuk pria atau wanita usia lanjut kehilangan pekerjaan sering sekali bukan karena kesalahan mereka sendiri, namun karena ya faktor usia gitu. Kalian bisa membacanya di sini. Lalu yang keempatnya ada penilaian pekerja usia lanjut. Oke, kita langsung lanjut saja kepada kesimpulan. Jadi di dalam kesimpulan ini, keberhasilan seseorang dalam mengatasi masalah kehidupannya di masa dewasanya mempunyai pengaruh terhadap konsep diri, dan melalui kehidupan seperti itulah kepribadian seseorang terbentuk. Jadi makin berhasil seseorang mengatasi masalah hidupnya, maka pada masa dewasa maka konsep kepribadiannya akan makin menyenangkan dan merasa percaya dirinya makin teguh, mantap, dan semakin tentram gitu. Salah satu masalah yang paling banyak dihadapi nih ya oleh orang dewasa adalah peranan yang dilakukan dalam kegiatan kantor maupun sosialnya. Masalah utama dalam penyesuaian pekerjaan ini juga pada masa dewasa muda meliputi pilihan atau pekerjaan, mencapai stabilitas dalam pilihan, dan menyesuaikan terhadap situasi kerjanya. Seperti itu. Jadi selain itu, penyesuaian keluarga dan pekerjaan khususnya pada masa dewasa awal sangatlah sulit karena kebanyakan orang dewasa awal itu membatasi dasar-dasar karena adanya pembaharuan atau pembaruan gitu, newness. Nah, di sini kalian bisa membacanya. Jadi mungkin untuk pemaparan kali ini dicukupkan saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.